Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kohiner Channel. Pada episode sekarang kita akan mengeksplor tentang bagaimana sebenarnya memandikan burung itu. Karena menurut pandangan saya ada banyak yang masih keliru tentang pandangan tentang memandikan burung. Sekaligus saya bawa burungnya nih dalam rangka dressur lah. Jadi kalau kita sudah punya burung yang bisa tampil ya cukup bagus, tapi juga kenapa kita latih, kita bawa masuk ke mobil dengan suasana yang berbeda. Ini bukan apa-apa, karena latihan juga merupakan bagian daripada strategi agar burung tidak stres mau berbunyi di lapang. Nah, kali ini kita akan mengungkap mengenai berbagai yang kami pandang lah ada kekeliruan di dalam memandikan burung. Banyak kekeliruan daripada para penggemar burung lah. Hampir semua burung itu terdapat, menurut hemat saya, adalah sebuah kekeliruan. Karena walau bagaimanapun juga memandikan burung itu juga harus melihat daripada fungsi daripada burung itu sendiri terhadap bulunya seperti apa. Karena banyak kekeliruan. Banyak para penggemar burung, mau burung ocehan, mau burung anggunan, atau juga sampai merpati, itu membebani burung dengan tambahan elemen-elemen tertentu yang sebetulnya bagi burung itu bukan sesuatu yang membuat bagi burung jadi nyaman, tapi menurut saya itu akan menjadi ketidaknyamanan, dan kita tidak bisa membandingkan lah memandikan burung dengan memandikan manusia. Kalau manusia kan dua unsur yang harus dibersihkan di dalam tubuh manusia. Yang pertama nyangkut rambut, yang kedua menyangkut kulit. Dua tipe ini kan berbeda. Tapi di burung yang fokus itu pada ke bulu. Bulu itu sendiri fungsinya sebagai salah satu pertahanan paling awal terhadap kondisi burung terhadap lingkungannya. Jadi bulu itu sebenarnya adalah alat untuk menahan dari sengatan atau ultraviolet. Jadi sengaja sih sebetulnya, banyak yang keliru. Yang kedua, bulu itu juga menjadi sumber energi, sumber tenaga. Dapat dibayangkan kalau burung itu sendiri, mohon maaf, bulunya tidak bagus, rusak untuk merpati balap, ini kan menjadi persoalan. Karena bulu juga menjadi ukuran-ukuran, hitungan-hitungan di dalam menentukan kualitas merpati balap. Termasuk juga untuk burung-burung yang dinilai warna bulunya seperti di lapel-lapel warna, itu kan yang dijual warnanya, bulunya. Kalau bulunya bagus, menarik, itu akan menjadi jual. Termasuk dia di burung-burung anggunan, sama seperti itu, termasuk juga di perkulu. Jadi banyak orang yang memandikan burung itu asal saja mendengar dari orang lain, terus juga melihat dari informasi yang tidak lengkap pun. Saya ingin sedikit menyampaikan informasi tentang pembelajaran. Bagaimana sih fungsi memandikan burung itu sendiri, dan apa sebetulnya yang diinginkan. Burung kan nggak bisa ngomong, nggak bisa bercerita, tapi kita harus mengkaji secara kebenaran, pengkajian secara keilmiahan. Nah, sebetulnya memandikan burung itu ada tiga kelompok. Pertama, kita memandikan burung pada persoalan burung itu memang ada masalah. Nah, bisa saja masalah itu disebutkan oleh kutu atau tungau dan sebagainya. Ini kan terlihat oleh mata. Si pemilik juga harus paham bahwa burung ini ada masalah dengan bulunya yang diakibatkan oleh makhluk-makhluk parasit pengganggu terhadap burung itu sendiri. Nah, ini bisa kita pakai menggunakan kututok atau antipar. Nanti saya tampilkan antipar itu. Ini kututok produk lokal ke Indonesia, ada antipar itu produk Belanda. Tujuannya adalah untuk membunuh
untuk menghilangkan, untuk meniadakan kutu-kutu yang ada di dalam bulu-bulu burung itu sendiri. Ya ini memakai kututo. Nanti saya peragakan ya. Jadi bagi burung yang memang terkendala dengan persoalan akibat adanya makhluk-makhluk pengganggu atau parasit yang bersifat terlihat oleh mata, kita pakai kututok antipar. Yang kedua, untuk burung-burung yang terganggu karena bakteri atau virus, nah ini yang tidak terlihat. Nah makanya kita pakai ini destan. Destan ini biasa juga sebagai antiseptik. Jadi bagi penggemar burung yang kebetulan burungnya persoalannya dengan masalah-masalah virus atau bakteri, kita bisa pakai destan. Nah bagaimana burung-burung yang tidak ada persoalan? Nah menurut hemat saya, banyak penggemar burung yang menggunakan pakai bawang merah, pakai tambahan-tambahan rempah-rempah, atau juga ada yang menggunakan dengan air panas. Sebetulnya keinginan dari burung dan dilihat dari anatomi burung itu, di anatomi burung itu ada sesuatu yang sangat menentukan bagi burung tumbuh dengan baik. Di antaranya adalah lilin atau lemak lilin yang ada pada burung itu sendiri. Sehingga apabila lilin itu berkurang, bulu menjadi kusam, menjadi kelihatannya keriting dan sebagainya. Ini menurut saya kekeliruan. Jadi sebetulnya yang diinginkan oleh burung adalah bersifat alamiah. Bisa kita menggunakan air hujan, bisa juga menggunakan air aqua. Nanti kita praktekkan air aqua dan sebagainya. Jadi kalau sudah rutin kita memandikan burung, cukup dengan air biasa saja lah. Pertama, untuk menyesuaikan suhu tubuh. Kedua, fungsinya untuk membersihkan burung dari penyakit-penyakit yang timbul. Yang ketiga juga untuk meningkatkan gairah daripada burung itu sendiri. Jadi kita pelajari dulu dengan kultur kondisi iklim di negeri tropik ini, bahwa Indonesia kan termasuk negara tropis dengan tingkat kelembaban yang sangat tinggi. Sehingga peran bulu itu sangat menentukan adanya lemak yang ada atau lapisan lilin yang ada pada burung. Ini banyak yang cara memandikan justru sebetulnya menghilangkan atau mengurangi lemak lilin yang ada pada burung. Karena fungsi lemak lilin ini adalah untuk melindungi. Coba bayangkan nanti, tujuan lemak lilin itu diantara itu adalah waterproof, pelindung daripada air. Kalau burung kita terbang tanpa ada lapisan lilin itu nggak bisa terbang. Coba kalau burung dimandikan dengan sabun nggak bisa terbang, atau support dengan air sabun tidak bisa terbang. Kan kasihan mereka. Di awal fungsinya lemak lilin itu adalah memproteksi agar tidak kena air, waterproof, sehingga bisa terbang. Tetapi kita hilangkan, kita kurangi. Nah, apalagi banyak penggemar burung yang sering dalam rangka untuk ya adaptasi lah agar burung familiar dengan lingkungan manusia, itu sering banyak yang dipegang. Itu bagi burung-burung yang sering dipegang harus diberikan juga nutrisi yang berkaitan dengan lemak, sehingga jangan sampai dikurangi lemak lilinnya itu, jika burung kelihatan indah dan sebagainya. Sifat burung itu adalah sifat breeding. Breeding itu adalah bersolek lah. Jadi burung-burung tipe tropikal itu tipe burung yang bersolek. Dia memandikan dirinya sendiri dengan air hujan atau dengan air-air yang ada di sungai itu supaya kelihatan bersih, dan ada kebiasaan kan bersolek. Bersolek itu merapihkan burung, dan itu akan menjadi sumber birahi daya tarik bagi burung-burung yang lain. Selain suara, di episode yang lain bahwa suara burung itu juga merupakan daya tarik bagi burung untuk mengikat lawan jenis. Tetapi juga di bulu juga sebetulnya sama merupakan daya tarik bagi lawan jenisnya. Sehingga nanti kalau burung mau mengadakan hubungan seks itu kadang-kadang diawali dengan bercumbu, dengan saling merapihkan bulunya itu. Jadi inilah yang harus kita perbaiki ke depan agar kita jangan keliru. Jadi harapan saya gitulah, jadi jangan keliru, karena juga hanya memberikan berdasarkan pengalaman, kata dan sebagainya. Kita akan mengungkap daripada bagaimana cara memandikan burung yang baik dan benar, sehingga burung itu sendiri menjadi nyaman, menjadi enak, segar dan sebagainya, sehat, tidak oleh persoalan-persoalan. Kita praktekkan ya, oke? Nah, tadi kita sudah mencampurkan kututok dengan air. Kututok dengan air dengan perbandingan ini 10 gram untuk 0,5 liter air. Kalau ini ada 2 liter berarti kita ya sekitar 40 gram dicampur di dalam air. Ini adalah dalam rangka untuk memandikan burung karena burung persoalan adanya penyakit karena kutu, caplak atau parasit lain. Jadi memandikan burung itu jangan semua memandikan burung dengan komposisi yang sama. Ini justru sengaja saya beri contoh khusus untuk burung yang diindikasikan lah banyak kutu, banyak parasit.
Nah nanti diulang 10 hari kemudian. Setelah itu sudah tidak perlu lagi ada memandikan burung dengan kutu karena kasihan. Di awal tadi saya sampaikan kita tidak boleh mengganggu lapisan lilin yang ada di burung itu sendiri, sehingga burung menjadi tidak nyaman, burung menjadi tidak bersih dan sebagainya. Jadi ini saya episode yang ini akan menceritakan tentang bagaimana peran membersihkan parasit atau kutu yang ada di burung kita. Nah ini contoh diantaranya seperti itu. Jadi atau lagi termasuk juga burung yang dibawa dari tempat lain atau dari peternak lain atau dari peternak lain dalam rangka diisolasi, dimandikan dulu dengan ini supaya parasit kutu ini tidak pindah atau ke burung-burung ternakan kita. Jadi sengaja kita isolasi dulu, jangan langsung digabungkan. Apalagi di burung-burung yang sangat sensitif seperti lapet, itu paling cepat mutasi parasit itu ke burung-burung yang lain. Kalau istilah orang Sunda tuh sir lah, kalau banyak kan udah sir nggak nyaman kita, termasuk di keluarga kita jadi nggak nyaman. Ini kita udah coba kita mandikan. Ya, dalam memandikan burung yang memang tadi disebutkan ada indikasi bahwa burung tersebut memiliki banyak kutu atau parasit, memandikannya itu harus betul-betul semua bulu ini tersentuh oleh air. Jadi karena banyak orang itu kan menganggap bahwa asal basah kuyup, ini basah kuyup ini agar semua parasit yang ada di burung tersebut ini bisa mati ya, bisa mati. Jadi, tidak hanya sekedar disemprot saja, tetapi juga ini termasuk juga ini di belakang dubur ini adalah salah satu sumber lemak. Nah kita bisa cek sumber lemak yang ada di burung ini, kita pijit-pijit ya ini supaya cepat birahi. Ini saya sengaja tidak menggunakan air panas karena sudah dari obat ini juga mengandung unsur obat kimia yang dapat meluruhkan lilin, ditambah lagi dengan air panas. Biasanya air panas itu salah satu diantaranya bahan untuk meluruhkan lemak yang ada di dalam bulu burung. Jadi jangan sampai burung kita lemaknya itu berkurang. Apalagi untuk burung-burung yang sering dipegang karena juga banyak kebiasaan, punya keyakinan bahwa burung semakin dipegang semakin sangat familiar dengan pemiliknya. Jadi tidak liar. Jadi namun juga jangan lupa bagi burung-burung yang kebetulan sudah dimandikan dengan cara basah ini, karena juga mau tidak mau, suka tidak suka, lilinnya itu kan berkurang. Nah ini kita juga bila nanti di lapisan lemak di belakang dubur burung ini sudah berkurang, kita bisa memberikan nutrisi atau vitamin yang diperlukan. Di antaranya biasanya kalau saya diberikan vitamin E dan vitamin A. Untuk apa? Pertama agar mempercepat proses pertumbuhan bulu burung itu sendiri. Yang kedua untuk menambah proporsi lemak yang ada di dalam bulu burung tersebut, karena lemak ini sangat penting. Jadi jangan tidak penting, karena juga bagi komoditas burung berburung tentu justru di bulu inilah kekuatan energi yang bisa kita optimalkan. Coba kalau merpati balap kita bulunya kurang bagus, tidak rapi, pertumbuhannya tidak sesuai dengan diharapkan, ini juga akan menjadi persoalan. Juga termasuk pada burung-burung molting yang rontok bulu itu harus diberikan nutrisi vitamin A dan vitamin E. Jadi ini diberikan khusus bagi burung yang diindikasikan memiliki kutu. Kalau istilah Sundanya sieur, termasuk juga parasit-parasit lain, kita menggunakan kutu tok. Nanti bagaimana dengan burung-burung yang diindikasikan karena terkait dengan virus atau bakteri? Kalau virus dan bakteri kan tidak terlihat oleh mata kepala kita sendiri. Jadi kita ingin burung kita itu sehat, apalagi harus menjadi burung domestik yang bisa dipajang di depan, di halaman, di dalam rumah dan semuanya, tetap harus kita bersihkan, kita sehatkan. Nih ya udah selesai yang satu. Nah di dalam proses penjemuran juga ini jangan terlalu ekstrim. Biasanya yang ideal itu setelah burung dimandikan dengan air dengan air dingin, dengan air yang biasa lah kita pakai, mau pakai aqua boleh lah, atau air sumur silahkan. Ini di antara jam 8 sampai jam 10. Kebetulan jam saya sekarang ya sekitar jam 8 lebih sedikit lah. Jadi kita beri kesempatan burung untuk berjemur lah selama 2 jam lah. Jangan berlebihan karena juga akan merusak bulu burung yang kita mandikan tadi. Jadi silahkanlah diangin-angin dari jam 8 sampai jam 10. Nah, nanti kita lihat burung juga akan merapikan bulunya. Nah kita season yang kedua ya.
Nah, untuk yang sampel kedua ya, kita akan berikan contoh bagi burung yang diindikasikan burung tersebut kena dampak atau punya persoalan lah akibat virus atau bakteri. Jadi kan berbeda kalau tadi parasit atau juga makhluk-makhluk kutu dan sebagainya. Kalau ini burung-burung yang diindikasikan akibat karena virus atau bakteri. Nah, ini menggunakan destan ya, menggunakan destan untuk virus karena bakteri. Ini diberikan sebanyak 5 ml per 10 liter air. Kalau 2 liter ini ya kita hanya cukup 1 ml aja lah. Nah, ini destan ya. Destan ini 1 ml lah dikit. Ya saya kira-kira aja lah. Nah, udah 1 ml. Nah, ini juga sama, memandikannya harus sampai betul-betul kuyup ya, supaya tidak ada persoalan, sambil ya kita bersihkan lah. Barangkali banyak kotoran-kotoran di burung tersebut. Kotoran-kotoran, dan harus diperhatikan ini juga ekor tungir belakang lah, ujung belakang ini juga merupakan lapisan lemak. Nah, ini juga sering peternak menjadi persoalan-persoalan mengenai kebersihan dubur daripada burung tersebut. Ini juga kadang-kadang di dubur ini banyak bakteri, kotoran dan sebagainya, sehingga proses perkawinan burung menjadi persoalan karena ada bakteri. Jadi ini sering-sering dibersihkan ya, sering dibersihkan. Di sini juga lapisan lemak dari burung. Jadi memandikannya juga harus sama seperti tadi burung puter tadi, harus sampai bersih, sampai kuyup ya. Ini juga kebetulan bulunya masih ya bulu jarum lah, ini burungnya masih kecil. Jadi biasanya saya selalu didampingi dengan pemberian suplemen sumber vitamin A dan vitamin E. Maksudnya agar pertumbuhan burung tersebut berkembang dengan baik, dan ini juga merupakan salah satu faktor yang ikut mendukung kualitas suara burung tampil maksimal. Jadi ini kadang-kadang yang diperhatikan. Untuk burung-burung yang sebetulnya setelah selesai dengan cara 2 metode tadi, sebetulnya untuk memandikan harian burung itu tidak perlu pakai yang lain-lain lagi, cukup dengan air putih saja, air bersih saja. Kalau ingin aromanya wangi lah, bisa lah untuk 1 liter air aqua. Kalau saya rekomendasikan pakai air aqua saja. Itu bisa kita teskan aroma esen 1 atau 2 tetes. Itu toleransinya masih dimungkinkan. Kita misalkan tetesin aroma bunga melati, bunga flamboyan, diteteskan, nggak apa-apa, supaya burung itu menjadi harum, wangi. Nah, tidak perlu cari kembang, cari bunga. Itu sebetulnya orang tua dulu itu bukan karena apa-apa, supaya harum burung tersebut. Ya, ada juga yang pakai sampo dan sebagainya, karena memang kualitas rambut dan bulu manusia dengan burung itu kan berbeda. Saya hanya mengatakan mandikan saja burung dengan air bersih, air putih saja, selesai. Dan saya sarankan untuk burung-burung angon mandikan saja di pagi hari. Tetapi bagi burung yang dipersiapkan lubang harus hati-hati. Kebiasaan memandikan burung akan berdampak kepada buda bunyi. Kalau dimandikannya pagi hari bawa kontes kan tidak akan bernyanyi. Lihat aja burung akan terus merapihkan bulunya. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu kapan memandikan burung. Kenapa sok dilaksanakan hari Jumat? Sebetulnya bukan mitos, itu fakta. Bahwa kalau hari Jumat kan jarang ada kontes burung hari Jumat. Kan gitu, bukan hari Jumat. Hari Jumat ya kita gunakan waktu untuk relaksasi, santai sambil memandikan burung. Diharapkan hari Sabtu atau Minggu burung itu bersih, sehat, bulunya sudah rapi sehingga bisa menarik lawan jenisnya. Jadi ini barangkali kekeliruan yang perlu saya luruskan, tapi masing-masing peternak punya prinsip masing-masing. Tetapi kalau dengan dibebani dengan rempah-rempah yang lain sebetulnya juga tidak nyaman. Coba saja kalau Anda berkeramas dengan menggunakan air bawang atau dengan air yang panas, itu kan jadi tidak nyaman. Sebetulnya burung juga berkeinginan seperti itu. Ini dari literatur dan saya pertanggungjawabkan, ada literatur bahwa burung dibandingkan cukup dengan air putih saja, kecuali ada concern persoalan karena sumber-sumber penyakit yang ditimbulkan dari luar. Jadi intinya kalau burung sudah tidak ada persoalan dengan penyakit, virus, bakteri atau kutu, sudah saja mandikan burung dengan air bersih saja. Bisa. Kalau Anda punya uang, silahkan pakai air aqua. Kalau enggak, bisa pakai air sumur. Kalau enggak, pakai air hujan juga enggak apa-apa. Karena juga alam seperti itu. Karena tujuan memandikan burung itu bukan berarti harus menghilangkan lemak yang ada pada bulu burung, tetapi dalam rangka untuk meningkatkan kesegaran, mengatur suhu tubuh dan sebagainya. Burung sudah paham sekali terhadap apa yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Kita harus memahami dan mempelajari tanpa memaksakan keinginan kita sendiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.